Di video kali ini kita akan bahas 5 model dalam bisnis ekspor. Jadi teman-teman, bisnis ekspor tuh nggak semata-mata hanya produk fisik aja dalam bentuk kontaineran. Ada banyak banget model bisnis ekspor yang bisa kita pelajari. Dan di video kali ini kita akan bahas 5 jenis bisnis modelnya. Dan di nomor 5 itulah yang bisa menciptakan banyak triliuner di dunia dan bikin negara itu makin maju. Kita bahas dari yang level pertama, yaitu raw materials model. Sesuai dengan namanya, ini adalah model bisnis ekspor yang menjual bahan baku mentah. Dan ini di Indonesia, negara kita tuh udah sangat kuat di raw materials model ini. Karena sejak zaman penjajahan, VOC, sampai sekarang, ya kita emang menguasai sumber daya alam ya. Karena negara kita nih sumber daya alamnya salah satu yang terbesar di dunia. Minyak bumi, lalu juga batu bara, kelapa sawit, rempah-rempah, kopi, kakao, perkayuan, dan sebagainya. Kita udah sangat kuat di dalam raw materials model ini. Raw materials model ini juga sangat cocok untuk pemula ya, khususnya bagi kalian yang baru mulai bisnis ekspor karena tingkat kesulitannya untuk bisa mendapatkan supply, lalu juga untuk memulai bisnis ekspornya nggak terlalu sulit, karena untuk mempelajari produknya itu cenderung lebih mudah. Nah, tipsnya kalau kalian mau terjun di raw materials model ini adalah mengunci supplier. Kenapa? Karena di raw materials kita benar-benar menggantungkan diri pada supplier kita. Maka pastikan kalian bisa terjun langsung ke suppliernya, pakai di tangan pertama, karena raw materials model ini adalah model yang harga itu sangat berperan sensitif. Nah, jadi kalau kita dealnya sama trader, itu harganya nanti bisa nggak kompetitif. Maka pastikan kalau kalian mau ekspor raw materials, kalian bisa langsung datang ke suppliernya, langsung datang ke perkebunannya, ke tambaknya, dan supaya langsung bisa ketemu dengan tangan pertamanya untuk mendapatkan harga terbaik. Ketika udah menjalin relasi dengan supplier raw material tersebut, jangan lupa bikin kontrak penjualan. Dan juga tanya kuantitas produksinya berapa, supaya menghindari gagal ekspor ya. Karena banyak raw materials ini, karena kita bergantung pada sumber daya alam, ketika kita nggak pasti nih kuantitas produksinya, percuma nanti dapat buyer, udah order 1 kontainer, 2 kontainer, barangnya nggak ada. Maka kuncinya ada di supplier untuk raw materials model ini. Nah, untuk nilai tambahnya, untuk raw material kalian bisa pakai sertifikasi, storytelling, atau bahkan service jasa ya. Misalnya packaging, atau dalam bentuk apa, untuk bisa meningkatkan nilai tambah. Karena untuk raw materials ini rawan sekali perang harga. Ya, karena di raw materials itu minim nilai tambah, teman-teman. Kalau kita nggak punya nilai pembeda, ini akan sangat sulit untuk bagi kita untuk bersaing. Karena harganya ini sangat sensitif dan rawan perang harga. Butuh diferensiasi, nilai tambah, dan pembeda untuk kita bisa berjuang dalam raw materials model ini. Dan notes-nya adalah, model ini adalah zona nyaman Indonesia. Selama bertahun-tahun kita terus-menerus mengandalkan ekspor sumber daya mentah, bahan baku mentah, dan ini sebenarnya yang bikin Indonesia nggak maju-maju. Maka untuk kalian, khususnya teman-teman muda, kalau bisa jangan ambil raw materials ini. Karena menurut saya udah ketinggalan jauh banget. Indonesia udah unggul, dan kita harus lompat dari model ini ke model yang berikutnya. Maka ini adalah model yang kedua, yaitu factory model. Model yang kedua adalah factory model, atau manufaktur ya, industri. Di factory model ini, kita nggak hanya ekspor bahan mentah, tapi udah diolah dulu di Indonesia dari bahan mentah jadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi, finished goods. Contohnya, dulu kita mengandalkan ekspor biji kakao. Nah sekarang kalau factory model, biji kakaonya kita olah dulu nih di sini, jadi cocoa powder, jadi cocoa butter, jadi pasta, atau jadi coklat batangan, baru kita ekspor. Atau misalnya dulu kita ekspornya kayu gelonggongan, sekarang factory model, kita ekspornya udah dalam bentuk furniture, udah dalam bentuk home decor, sehingga punya nilai tambah dari sumber daya alam. Jadi bahan baku mentah ini menjadi harta karun kita. Jangan kita ekspor mentah-mentah ke luar negeri, tapi kita olah dulu di sini, kita kasih nilai tambah sehingga kita ekspornya udah dalam bentuk bahan yang setengah jadi ataupun bahan jadi, dan di situ nilai tambah dan keuntungannya bisa berkali-kali lipat. Di factory model ini kita harus bisa menjalin komunikasi dan networking dengan pabrik-pabrik atau industri lokal. Nah, kabar baiknya di Indonesia itu sebenarnya nggak kekurangan industri, nggak kekurangan pabrik. Ada banyak pabrik, sentra produksi yang membutuhkan bantuan kita, anak-anak muda, trading company untuk bisa menjual produk mereka ke luar negeri. Nah, tapi jangan lupa di factory model, tingkat persaingannya juga cukup tinggi. Misalnya cocoa powder, atau kopi, atau tuna kalengan, furniture, itu ada banyak juga pemainnya. Maka pastikan kalian juga punya diferensiasi dan nilai tambah yang membedakan produk kita dengan produk-produk dari pabrik lain. Kalau produk kita emang nggak ada bedanya, kita bisa kasih diferensiasi di hal-hal yang lain, seperti branding, lalu atau jasa maklon, desain grafis, packaging, dan sebagainya, untuk bisa membuat perusahaan kita, bisnis kita, ada nilai tambahnya dan beda dari eksportir-eksportir yang lain. Ini model yang kedua, yaitu factory model. Model yang ketiga adalah consumer brand model. Nah, ini bisa dalam bentuk barang setengah jadi ataupun barang jadi, tapi diberi brand. Nah, kalau di factory model, mungkin kita ekspornya tetap curah gitu ya. Cocoa powder yang curah, atau minyak goreng curah. Nah, kalau di consumer brand, kita udah nempelin brand nih. Misalnya cocoa powder, saya kasih nama Carter's Cocoa.
Nah, kalau di consumer brand model, ini bisa cabangnya dua lagi. Bisa B2B, business to business, bisa juga B2C, business to consumer. Nah, kalau kalian udah bikin brand, kalian bisa cari distributor-distributor di luar negeri untuk bisa menjadi agen atau distributor brand kalian di pasar negara ekspor tersebut. Misalnya gue di Cartens Cocoa, gue ada distributor di India. Nah, di India, distributor itulah yang menyebarkan produk-produk kita menjadi representatif brand Cartens Cocoa untuk pasar India. Nah, untuk kalian yang punya brand, kalian juga bisa cari distributor seperti itu ya. Misalnya snacks, itu ada banyak banget distributor snacks seluruh dunia. Bisa kalian kontak, kalian presentasiin produk katalog dan portofolio kalian, produk kalian di luar negeri. Nah, kalau B2C, kalian juga bisa pakai langsung e-commerce di luar negeri. Misalnya eBay, Amazon, Shopify, dan sebagainya. Kita butuh investasi dalam branding. Dan saran saya, untuk kita bisa ekspor brand ke luar negeri untuk langsung menjangkau konsumen, lebih baik kita fokus dulu di dalam negeri, kita kuatkan brand kita di dalam negeri untuk membangun portofolio, juga mendapatkan profit, sehingga kita bisa market entry dengan lebih mudah di luar negeri. Nah, nanti kalau modalnya udah terkumpul, kita bisa investasi untuk masuk ke pasar luar negeri ya, lewat Alibaba, lewat Amazon, karena itu butuh modal yang banyak untuk khususnya untuk marketing dan memperkenalkan brand kita di pasar luar negeri. Kecuali ya tadi, kita punya distributor untuk memperkenalkan brand kita. Tapi kalau langsung mau direct to consumer, maka kita sendirilah yang harus bisa memarketingkan dan memperkenalkan brand kita di pasar luar negeri tersebut. Oke, bisnis model yang keempat yaitu service model atau namanya ekspor jasa. Jadi teman-teman, ekspor nggak hanya soal produk fisik aja, tapi kita juga bisa mengekspor jasa kita. Dan Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar. Artinya apa? Ekspor jasa kita juga seharusnya bisa besar, karena sumber daya manusia kita besar. Misalnya kalian jago fotografer atau bisa konsultan, desain grafis, arsitek, dan sebagainya, itu kita bisa mengekspor jasa kita untuk dapetin klien-klien di luar negeri. Dan ini menurut saya masih kekurangan Indonesia, belum memfokuskan diri pada ekspor jasa. Padahal potensi kita untuk ekspor jasa itu besar sekali. Sumber daya manusia kita besar sekali. Singapura, negara yang kecil itu aja, ekspor jasanya itu sangat besar, konsultan, IT, dan sebagainya. Dan menurut saya Indonesia juga harusnya bisa menggerakkan ekspor-ekspor jasa seperti ini. Jadi buat teman-teman yang baru mau belajar ekspor, nggak harus kok ekspornya rempah-rempah, jasa kita juga bisa diekspor. Dan ini bisa menjadi salah satu bisnis model yang menguntungkan, karena profit marginnya untuk ekspor jasa ini besar, kita juga dibayar dalam mata uang asing US dollar atau mata uang lainnya yang lebih kuat dari rupiah. Nah, bisnis model yang kelima adalah teknologi model. Dan ini yang menurut saya Indonesia masih ketinggalan jauh banget. Dan kenapa ekspor kita tuh nilainya sangat kecil. Padahal ya Indonesia negara yang kaya. Karena kita kekurangan ekspor teknologi. Teman-teman mungkin nonton ini di YouTube, atau kita sehari-hari pakai WhatsApp, pakai Instagram, pakai Zoom, pakai Canva, dan sebagainya. Itu adalah produk-produk ekspor ya negara luar negeri. Misalnya kita nonton YouTube sekarang, ini adalah produk ekspor Amerika Serikat. Atau kita pakai Grab sehari-hari, itu adalah produk ekspor Singapura. Dan itu yang bikin ya negara seperti Singapura, negara kecil, nilai ekspornya besar. Kenapa? Karena yang diekspor adalah teknologi, yang diekspor aplikasi, yang diekspor udah dalam bentuk codingan ya, atau IT. Yang diekspor udah bentuk produk-produk digital. Nah, maka ini juga butuh bantuan kita, anak-anak muda, khususnya yang bergelut di bidang IT, di bidang website, di bidang blockchain, di bidang pengembangan aplikasi teknologi. Ya, ini menjadi PR besar kita untuk bisa mengekspor teknologi-teknologi dari Indonesia ke luar negeri. Dan ini yang menurut saya bisa menjadi suatu batu loncatan bagi sebuah negara untuk bisa menjadi negara maju. Kita lihat China ya. China beberapa puluh tahun yang lalu itu mengandalkan diekspor factory model. Sekarang mereka udah langsung lompat ke yang bisnis model kelima, yaitu teknologi. Yang diekspor udah teknologi, mobil, lalu juga aplikasi, TikTok, dan sebagainya. Itu ekspornya menjadi sangat-sangat besar karena perubahan bisnis model ini. Maka itu teman-teman, 5 bisnis model, bisnis ekspor yang bisa kita geluti. Nah, coba komen kira-kira 10 tahun ini kalian mau fokus di bisnis model yang mana. Jangan lupa kalau mau belajar ekspor, kunjungi website bjexport.com untuk kita sama-sama bangun bisnis ekspor, belajar ekspor bareng-bareng untuk Indonesia maju.